bareng aku di channel YouTube ini. Kali ini bahasannya beda banget, yaitu bahasnya tentang cinta, asik, tentang pernikahan. Yaitu khususnya persiapan apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai wanita di dalam mempersiapkan pernikahan. Nah, kali ini aku akan bahas beberapa persiapannya karena untuk persiapan pernikahan yang di bagian kesehatan nanti akan ada videonya sendiri. Ditunggu aja. Di sini kita bahasnya secara umum aja ya, teman-teman. Hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang calon pengantin wanita, yang pertama adalah merawat diri. Aduh kak, merawat diri, gue gak punya duit gue udah habis dari seserahan, atau duit gue udah habis kak buat bayar A, B, C, D, E, sewa gedung, segala macamnya. Eits, tenang aja, merawat diri ini gak harus ke salon kok teman-teman, atau gak harus mengeluarkan biaya yang banyak teman-teman. Jadi, kira-kira apa aja nih treatment-treatment yang bisa kita lakuin di rumah atau bisa kita lakuin sendiri dengan budget yang terbatas. Yang pertama adalah maskeran. Kayaknya kalau untuk cewek-cewek punya masker itu barang wajib. Tapi kalau buat kamu teman-teman yang nggak punya masker, kita bisa gunain masker-masker alami yang nantinya akan gue bahas juga di video selanjutnya. Masker-masker alami apa yang bisa kita lakuin untuk membuat wajah kita atau kulit kita itu fresh di hari H. Yang kedua adalah eksfoliasi. Eksfoliasi juga kayaknya teman-teman apalagi di dunia yang penuh dengan gempuran skincare ini nggak mungkin rasanya nggak punya exfoliate. Tapi kalau emang teman-teman nggak punya nih bahan-bahan untuk eksfoliasi, kita bisa bikin secara alami, yang mana bahan-bahan ini nggak akan ngerusak kulit kamu gitu. Yang ketiga adalah cream bath. Nah, cream bath ini banyak banget produk-produknya dari Macarizo atau dari yang lainnya. Itu kalian bisa beli banget nih bahan-bahan untuk cream bath sendiri. Nah, setidaknya kalau emang dirasa kak kayaknya terlalu mahal kak bahan-bahan cream bath itu. Nah, kita bisa nih teman-teman untuk mulai memakai bahan-bahan alami buat sendiri, contoh misal lidah buaya dan yang lainnya, atau seminimal mungkin kita pakai shampoo dan conditioner. Dan yang keempat adalah skincare rutin. Nah, eksfoliasi tadi dan masker masuk ke dalam skincare. Tapi yang di sini ditekankan adalah kerutinannya, teman-teman. Jadi, kalau bisa nih, sebelum 2 bulan lah, 2 bulan sebelum hari H, kita udah yang namanya persiapan kondisi kulit sebaik-baiknya, gitu. Terus, kira-kira selain ngerawat diri, apalagi yang harus kita siapkan? Kalau ngerawat diri, kayaknya udah barang tentu ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah perbaiki kondisi mental kamu. Kalau kamu akan menjadi seseorang yang berubah statusnya, maka akan ada yang namanya perbedaan antara kamu dengan suami, antara kamu dengan keluarganya suami. Dan itulah kondisi mental yang bagus akan menjadi tameng kamu kuat dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, kondisi mental ini kenapa penting banget? Karena ketika mental kita nggak kuat, kita akan merasa sendirian dan akhirnya mengalami yang namanya nikah cuma nambah-nambah masalah aja. Nah, disinilah kita kurangi. Yang pertama adalah mental yang harus disiapkan, yaitu pertama, mental sebagai seorang istri. Bagaimana sih mental sebagai seorang istri? Ya, mental untuk selalu izin sama suami atau selalu
berusaha berpartnership sama suami, bekerja sama dengan seseorang yang udah emang pengen kita jadikan tumpuan hidup kita. Nah, mental sebagai seorang istri ini penting teman-teman, karena ketika kita nggak punya mental sebagai seorang istri, hanya memiliki mental sebagai seorang anak, maka ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah dalam rumah tangga, contohnya ekonomi, itu kita nggak kaget lagi yang namanya harus ngurusin A, B, C, mulai dari beli sayur mayur, bayar listrik, atau bayar kontrakan, dan sebagainya. Itu adalah mental sebagai seorang istri. Lalu, yang perlu disiapkan adalah mental sebagai seorang menantu dan ipar. Ya, jelas sebagai seorang menantu, apalagi banyak banget video-video yang beredar kayak ada menantu cewek nggak akan mungkin deket sama mertua gitu. Ya enggak juga. Gimana di sini kita harus bisa mengedepankan pikiran kita dan tidak mengedepankan ego kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan mertua atau dengan keluarga dari pihak suami kita nanti, itu kita sudah siap dengan segala konsekuensinya gitu. Dan yang ketiga adalah mental sebagai seorang ibu. Jelas siapa yang di dalam rumah tangga ini nggak pengen dihadirkan seorang anak, mungkin yang pengen child free ya nggak apa-apa, tapi biasanya kita ingin menjadi seorang ibu. Nah, mental sebagai seorang ibu ini benar-benar sangat penting. Makanya nggak heran atau sekarang ini banyak banget yang namanya kelas-kelas ilmu-ilmu parenting gitu. Karena apa? Karena kita harus menyiapkan bekal parenting sebanyak mungkin sehingga kita tuh siap untuk bisa menjadi seorang ibu. Lalu yang ketiga adalah perbaiki ibadah. Karena menikah itu teman-teman ibadah. Ketika ibadah didahuluinya dengan ibadah yang malas-malasan, itu kan sama aja kayak nggak pas teman-teman. Maka ketika kita mau melaksanakan ibadah terpanjang nih di dalam hidup kita, yaitu menikah, kita harus memperbaiki dulu kualitas dari ibadah kita, apalagi khususnya sholat. Dan yang terakhir adalah atur pola makan dan olahraga. Stop mager, banyak olahraga yang bisa dilakuin dari rumah. Kita nggak bisa mager-mageran terus teman-teman, apalagi yang mau nge-reduce atau mengurangi berat badan, misalnya mengurangi berat badan 10 kilo di dalam rentang waktu 6 bulan. Nah, itu nggak bisa mager. Kita harus mulai atur pola makan, defisit kalori, dan olahraga. Apa aja olahraga yang bisa kita lakuin dari rumah? Sebagai seorang wanita, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak boleh olahraga keluar rumah. Yang bisa dilakukan di rumah adalah yoga yang pertama. Yoga banyak banget teman-teman lakuin di YouTube video-videonya, video yoga atau video zumba yang kedua, dan bisa juga jogging di sekitar perumahan. Nah, kiranya itu teman-teman persiapan hal-hal yang harus kita lakuin dan harus kita siapkan sebagai calon pengantin wanita. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan tonton lagi video lanjutannya di video-video selanjutnya. Bye-bye.